Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriani Safika dengan NIM 2024 01011024. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit contoh tutorial mengcoding menggunakan Python. Baik, langsung saja kita masuk pada Python-nya. Nah, kita menggunakan Python 3,1432 bit. Ini disesuaikan dengan laptop. Oke, kita buka ya, sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita ke file dengan tekan new file. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan sintak atau script yang akan kita cari. Nah, contohnya kita menghitung luas dan keliling belah ketupat. Oke. Stack, kita tulis keterangan terlebih dahulu, dan jangan lupa kalau menulis keterangan di Python itu menggunakan hashtag, karena Python membaca keterangan dengan hashtag. Nah, tulis menghitung luas dan keliling belah ketupat. Enter. Kemudian kita tulis import math. Import math. Jadi import math atau modul math ini kita digunakan untuk memanggil math agar program dapat menggunakan fungsi matematika seperti square. Nah, di mana square ini dia itu digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Oke. Kemudian kita memasukkan nilai diagonal. Ini D1 sama dengan float. Nah, kita gunakan float itu untuk mengubah input menjadi bilangan desimal. Nah, input ini dia untuk menerima data dari pengguna. Ya, kurung tanda petik, masukkan panjang diagonal pertama, panjang diagonal 1, diagonal 1. Nah, balas kurungnya 2 kali. Jadi Python ini dia sangat sensitif ya. Bila ada kesalahan kurung itu bisa membuat sintaks gagal. Lanjut, kita masukkan diagonal keduanya sama dengan kita gunakan lagi float. Kemudian input, kemudian masukkan panjang diagonal 2. Balas kurungnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung luas belah ketupat. Stack lagi, kita kasih keterangan menghitung luas belah ketupat. Jadi rumus menghitung luas belah ketupat yaitu luas sama dengan dalam kurung D1 dikali. Jadi dalam Python dia itu membaca kali dengan tanda bintang. Oke. D2 balas kurung per 2. Oke. Nah,
kemudian kita menghitung panjang sisi. Kita beri keterangan lagi, menghitung panjang sisi. Nah, rumusnya sisi sama dengan mat square. Jadi kita menggunakan mat square seperti dijelaskan tadi bahwa digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Yang D1 dan pangkat. Jadi dalam Python dia membaca pangkat dengan tanda bintang 2 kali. Jadi tadi perkalian hanya 1 bintang, sedangkan pangkat 2 bintang. Tambah jadi D2 angkat lagi 2. Ya 2 14 kurungnya. Kemudian menghitung keliling. Hashtag lagi menghitung keliling. Nah, rumus keliling yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, kemudian kita print F. Jadi F ini tuh F string dimana digunakan untuk menyisipkan nilai variabel ke dalam kalimat. Luas belah ketupat dengan panjang diagonal pertama D1 dan diagonal kedua D2. Ini apa tanda? Kemudian enter. F lagi adalah luas, satuan luas, dan luas dan kelilingnya adalah keliling satuan panjang. Oke, tik balas kurang. Nah, setelah kita tulis semua skripnya atau sintaksnya, kemudian kita run. Oke. Nah, setelah itu kita tulis nama filenya, misalnya ketupat belah ketupat. Oke, PY. Nah, save. Nah, sehingga muncul outputnya seperti ini. Kita masukkan panjang diagonal pertamanya misalnya 6, kemudian diagonal keduanya itu 8. Kemudian kita enter. Nah, sehingga menghasilkan output luas belah ketupat dengan panjang diagonal pertama 6,0 dan diagonal kedua 8,0 adalah 24,0 satuan luas dan kelilingnya adalah 20,0 satuan panjang.
Nah, oke. Kita ke contoh lain lagi, misalnya kita menghitung total harga dan diskon. Kita buka new file lagi. Oke. New file. Nah, di sini kita akan menghitung total harga dan diskon. Hashtag lagi, beri keterangan, menghitung total harga dan diskon. Oke. Kemudian kita input harga barang. Input harga barang ke harga barang sama dengan float. Ya, seperti tadi, float itu mengubah input menjadi bilangan desimal. Ya, input. Nah, input digunakan untuk menerima jumlah barang dari pengguna. Ya, masukkan harga barang dan harga barang. Oke, skornya jangan lupa. Nah, kemudian kita input jumlah barang sama dengan in. Nah, in di sini itu digunakan karena jumlah barang itu harus berupa bilangan bulat. Ya. Input masukkan jumlah barang. Oke, balas kurungnya, jangan lupa. Kemudian kita input persentase diskon. Plus diskon strip persen. Sama dengan float input masukkan besar diskon. Oke, masukkan besar diskon. Oke, jangan lupa persennya. Oke, balas kurung. Nah, jadi nilai diskon ini dimasukkan dalam bentuk persen dan disimpan lagi sebagai float. Sekarang kita menghitung total harga sebelum diskon. Oke, menghitung. Kemudian hashtag lagi, menghitung total harga sebelum diskon. Oke. Jadi total harga diskon sama dengan harga barang dikali, seperti tadi, kali itu adalah bintang, jumlah barang Nah, setelah itu kita menghitung besar diskon. Strip menghitung besar diskon. Oke, jadi rumusnya diskon sama dengan total harga dikali bintang
dalam kurung diskon persen di per 100 balas kurung. Jadi diskon persen di per 100 ini tuh mengubah persen menjadi bentuk desimal, sehingga total harga dikalikan dengan nilai diskon. Jadi persentase diskon diubah ke bentuk desimal, kemudian dikalikan dengan total harga untuk mengetahui besar potongan harga yang diperoleh. Nah, kemudian menghitung total pembayaran. Hashtag lagi, menghitung total pembayaran. Oke. Jadi rumusnya total bayar sama dengan total harga dikurang diskon. Nah, oke, kemudian kita print f string lagi digunakan untuk menyisipkan nilai variabel ke dalam kalimat. Kemudian total harga barang Anda adalah RP titik total harga titik 2F. Nah, 2F ini dia berfungsi untuk menampilkan dua angka di belakang koma dan juga memberi tanda pemisah ribuan agar mudah dibaca. Oke. Nah, kemudian F string lagi, Anda mendapatkan diskon sebesar RP diskon, 2F lagi, kurung titik. Nah, kemudian F string lagi, jadi total yang harus Anda bayarkan adalah RP total bayar dua F lagi, balas tanda petik, kemudian balas kurung. Nah, setelah kita tuliskan script atau sintaksnya, kemudian kita run lagi, run. Nah, oke. Nah, kemudian kita masukkan nama filenya total harga
dan diskon. Dan PJ-nya jangan lupa. Oke, save. Nah, sehingga output dari contoh pertama tadi akan bersambung dengan output contoh kedua. Nah, harga kita masukkan misalnya harga barangnya itu 250. 250.000. Kemudian jumlah barangnya 3. Kemudian besar diskonnya yaitu 20. Oke, semoga tidak ada yang error. Oke. Jadi, total harga barang Anda adalah 750.000. Anda mendapatkan diskon sebesar 150.000. Jadi, total yang harus Anda bayarkan adalah 600.000. Jadi, ini dia output dari diskon tadi. Nah, sekarang kita coba tulis atau buat contoh tentang konversi suhu. Oke, kita new file lagi. Oke, new file. Sekarang kita konversi waktu. Oke. Oke, konversi. Oke. Kita buat terlebih dahulu konversi suhu. Oke. Yang pertama def. Nah, jadi def ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Konversi atau kita buat terlebih dahulu nih kita buat konversi misalnya Celsius ke Fahrenheit. Oke. Ini tulis def konversi strip cell strip lagi ke ya Celsius float. Nah, Celsius float ini menunjukkan bahwa parameter yang diterima berupa bilangan desimal. Kemudian float jadi ini dia itu menunjukkan bahwa fungsi mengembalikan nilai bertipe desimal. Dan Fahrenheit sama dengan rumusnya Celsius kali bintang 9/5 ditambah jangan lupa balas kurung tambah 32. Nah, kemudian return Fahrenheit. Jadi return ini digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan ke pemanggil fungsi. Jadi fungsi mengirimkan hasil konversi dan Fahrenheit sebagai keluaran. Oke. Kemudian konversi
Sekarang kita konversi Fahrenheit ke Celsius. Jadi kita gunakan def lagi, konversi strip Fah ke Celsius. Kemudian Fahrenheit keluar. Nah, jadi tadi sama seperti yang ini, bahwa dia menunjukkan bahwa parameter yang diterima berupa bilangan desimal. Kemudian balas kurung keluar. Nah, kemudian Celsius. Nah, rumusnya itu sama dengan Fahrenheit dikurang 32 kurung dikali 5/9. Oke. Kemudian return Celsius. Nah, seperti ini untuk mengembalikan nilai Celsius hasil konversi. Oke, kemudian kita print konversi sel ke Fahrenheit Fah saja, Fah. Kemudian misalnya 36 dan balas kurung. Oke. Jadi fungsi dipanggil dengan nilai 36 sebagai argumennya, jadi akan menghasilkan output sebentar. Kemudian print lagi untuk yang Fahrenheit ke Celsius. Print konversi Fah ke Celsius. Ini dia 100. Oke, 100. Nah, setelah kita tulis semua sintaksnya atau scriptnya, kemudian kita run. Oke. Nah, kita beri nama filenya konversi suhu. Oke. Kemudian kita save. Nah, sehingga yang pertama tadi konversi Celsius ke Fahrenheit itu menghasilkan 9,8, sedangkan konversi Fahrenheit ke Celsius menghasilkan 37. Baik, itu saja yang dapat saya contohkan, tutorialkan beberapa contoh menggunakan Python. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.